Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, saya percaya semua kita, kalau kita mau jujur, kalau kita mau kembali menelaah kepada kehidupan kita, sebelum-sebelumnya di hari-hari yang kemarin, maka kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, saya percaya hati kita akan luap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya pada kesempatan konten kali ini saya mau membahas mengenai bagaimana kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Setelah apa yang Dia beri buat kita, setelah apa yang Dia telah lakukan bagi kita, bagaimana kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Whatever, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, percayalah bahwa semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan pasti sedang punya maksud di balik semuanya itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, saya mau membahas mengenai bagaimana kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelumnya tentunya saya mau mengajak kita sama-sama untuk bersatu hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau meminta tuntunan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau perbaharui setiap pagi bagi kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bisa menikmati hari, waktu yang masih Engkau anugerahi bagi kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bisa bersyukur kepadamu Tuhan. After what you have done, atas segala yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami boleh melihat segala kejadian yang boleh terjadi dalam hidup kami dari sudut pandang yang positif Tuhan. Sebab dengan itu maka kami mampu untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan kami. Ketika kami katakan di dalam segala keadaan, artinya di dalam setiap keadaan kami, baik itu kelihatannya baik maupun itu kelihatannya kurang baik. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami merasa tenang dan kami merasa aman ketika kami menyadari bahwa Engkaulah yang memegang kendali atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini sedang ada ucapan syukur di hati Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini, izinkan saya mengajak kita menjadikannya sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika disebut korban, tentunya tidak mudah untuk bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang kita tidak bisa pahami. Namun justru pada waktu kita menjadikan itu sebagai korban, maka ada dupa yang harum di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya apapun bagaimanapun keadaan kita, mari semua kita bersama-sama kita mau katakan kepada Bapa kita yang baik itu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku ber
buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku kepadamu ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari Kolose. Kitab Kolose 2, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 2 ayat saja kita baca. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi ayat yang terakhir, kata-kata di dalam ayat yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, di Amerika ada sebuah tradisi tahunan yang disebut sebagai perayaan Thanksgiving Day, Bapak Ibu Saudara, atau hari ucapan syukur. Jadi 1 tahun sekali di Amerika diadakan Thanksgiving Day, di mana saya tidak tahu apakah mereka cuma bersyukur setahun sekali atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi dikhususkan pada hari itu sebagai Thanksgiving Day atau hari ucapan syukur. Dan untuk momen tersebut, banyak warga Amerika yang mudik untuk berkumpul dengan seluruh keluarga sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan di Indonesia saja ada yang mudik, tapi di Amerika juga kalau Thanksgiving Day mereka pada mudik. Bapak Ibu Saudara, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, ke orang tua mereka, lalu mereka berkumpul bersama dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya melayani di Amerika, gereja-gereja bahkan dihiasi di altarnya itu dengan hasil-hasil ladang, Bapak Ibu Saudara. Ya, panenan-panenan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Dan melambangkan ucapan syukur, Thanksgiving Day. Nah, kalau di negara kita, hidangan saat mudik, Bapak Ibu Saudara, apa? Ketupat sayur ya Bapak Ibu Saudara ya. Wah, rasanya nikmat sekali. Seringkali semua, saya yakin yang tidak merayakannya pun ikut menikmati ketupat sayur setahun sekali itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kalau di Indonesia itu Thanksgiving, perayaannya pada saat mudik itu ketupat sayur, maka di Amerika hidangannya di hari ucapan syukur itu adalah kalkun, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti ayam yang besar, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi tradisi tahunan. Nah, sehingga setiap kali Thanksgiving Day itu lebih dari 46 juta kalkun yang disiapkan untuk hari tersebut setiap tahunnya. Karena Thanksgiving Day itu identik dengan kalkun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya kalau Thanksgiving Day tidak hanya diperingati 1 tahun sekali saja, dan tidak hanya menjadi milik orang Amerika, melainkan setiap hari. Alangkah indahnya Bapak Ibu Saudara kalau setiap hari menjadi Thanksgiving Day bagi setiap kita. Jadi setiap hari penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, sesungguhnya setiap hari pasti ada alasan bagi kita untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu Saudara, melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif.
Kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif, tentu kita tidak akan bisa bersyukur. Yang kita lihat cuma kekurangannya, yang kita lihat cuma hal-hal yang tidak enaknya. Tetapi kalau kita mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif, maka kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Misalnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif? Kita bisa mengeluh, mengapa ada duri yang menempel pada mawar yang indah. Kalau orang yang berpikiran negatif, yang menjadi fokus bagi dia adalah durinya. Mengapa ada duri yang begitu tajam dan bisa melukai? Tapi kita juga bisa mengucap syukur kalau kita berpikir sebaliknya. Bukankah di antara banyak duri itu ada bunga mawar yang begitu indah? Orang yang berpikir negatif, mereka fokusnya kepada duri. Tetapi orang yang berpikir yang positif, fokusnya kepada bunga mawar yang indahnya, yang semerbak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena kita beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena kita hidup di tengah bangsa yang optimis. Kenapa saya katakan kita hidup di tengah bangsa yang optimis? Dari mana saya tahu akan hal itu? Buktinya Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah budaya di mana orang selalu berkata untung aja. Bahkan di tengah-tengah keadaan atau situasi yang tidak enak, mereka bisa tetap berkata untung aja. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, maka orang berkata untung tidak ada korban jiwa. Masih untung. Ketika mungkin kita ditipu, lalu kemudian apa yang kita katakan? Aduh, masih untung gak semuanya loh, gak sampai habis-habisan. Jadi masih ada untungnya. Selalu masih untung di tengah-tengah hal yang kelihatannya kurang baik terjadi. Nah, itu memudahkan kita karena kita hidup di dalam budaya bangsa yang seperti ini. Itu membantu kita dan memudahkan kita untuk selalu bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang kelihatannya kurang baik. Itu sebabnya lihatlah kegagalan maupun keberhasilan dari sudut pandang yang positif. Maka kita pasti selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, bagaimana caranya kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama tadi apa? Lihat dari sudut pandang yang positif. Yang kedua, bersyukurlah untuk hal-hal yang kita nikmati hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar banyak berita di masa pandemi ini. Tingkat perceraian naik signifikan di berbagai daerah. Ironis kan Bapak Ibu Saudara? Ironis dan miris. Di masa pandemi ini di mana hal-hal yang sulit tengah terjadi, bahkan banyak terjadi perceraian. Padahal slogan kita apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika ada kesulitan lalu kita bersama-sama menanggungnya, itu akan lebih mudah, akan menjadi lebih ringan. Nah,
Namun kenapa justru di tengah-tengah masa pandemi ini tingkat perceraian itu semakin signifikan? Mengapa hal itu terjadi? Sebab sejak pandemi, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan usaha mereka. Ditambah lagi dengan peraturan lockdown, work from home, yang mengharuskan banyak orang berdiam dan melakukan segala sesuatunya dari rumah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kebersamaan di rumah itu yang seharusnya membuat semakin erat, namun justru menimbulkan banyak gesekan. Sehingga tingkat perceraian itu naik signifikan. Ya mungkin karena mereka banyak yang begitu stres atau khawatir tentang pekerjaan, ke ekonomi dan sebagainya. Akhirnya terjadilah banyak pertengkaran dan segalanya sesuatu terjadi dan ujung-ujungnya adalah perceraian itu. Kebersamaan yang seharusnya membuat mereka semakin lekat, semakin dekat, justru merenggangkan mereka. Namun coba seandainya seseorang yang kita kasihi itu tidak selalu bersama-sama dengan kita, maka akan timbul rasa rindu yang mendalam satu dengan yang lain. Dan ingin segera bisa bersama-sama lagi, bukan? Namun justru ketika kebersamaan itu terjadi, yang timbul justru gesekan. Sebelum mengalami kehilangan, sejujurnya seringkali kita kurang menghargai berkat-berkat yang ada pada kita. Kita baru bisa menghargai di saat berkat-berkat itu hilang dari genggaman tangan kita. Itu sebabnya, ingatlah, kita tidak perlu buta dulu untuk bisa bersyukur atas penglihatan kita. Dan tidak perlu berbaring di bawah nisan untuk dapat bersyukur atas kehidupan dan menghargai kehidupan ini. Setiap nafas yang Tuhan masih beri, hari lepas hari, detik demi detik. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa selalu mengucap syukur? Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu pilihan, bukan keadaan. Kenapa kita bisa selalu bersyukur? Karena bersyukur itu pilihan, bukan karena keadaan. Kita tidak perlu menunggu hari baik. Kita tidak perlu menunggu berkat Tuhan melimpah untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab bersyukur bukanlah keadaan, tapi sebuah pilihan. Kenapa saya katakan bersyukur bukanlah keadaan? Karena kalau kita hanya bersyukur karena keadaan, kebersyukuran kita kepada Tuhan itu sangat-sangat ringkih, Bapak Ibu Saudara. Ketika keadaan sedikit tidak baik, kita sudah tidak bisa lagi bersyukur. Itu sebabnya saya katakan bersyukur itu pilihan. Jadi baik tidak baik keadaannya, kita memilih untuk tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan kebahagiaan. Bahagia itu pilihan, bukan karena keadaan. Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh karena keadaan, di tengah-tengah masa pandemi ini banyak orang yang tidak bisa bahagia. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena manusia tidak pernah ada batas puasnya. Makanya kalau segala sesuatu diukur dengan keadaan, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah terjadi. Karena manusia pada dasarnya tidak pernah ada batas puasnya.
Kita bisa belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang keadaan hidupnya melimpah, hidupnya mewah, kalau hari-hari ini bahasanya sultan, makan enak, dan sebagainya dan sebagainya. Namun tetap tidak bisa menikmati. Merasa kurang dan kurang, terus kejar terus. Sampai apa yang dia dapat dia tidak bisa menikmatinya. Sampai kemudian dia sakit, lalu kemudian dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jadi buat apa? Manusia tidak ada batas puasnya. Itu sebabnya mereka terus berusaha untuk mengejar yang lebih dan lebih lagi. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang kehidupan hidupnya pas-pasan. Setiap hari makan dengan tahu tempe barangkali. Namun mereka tetap bisa menikmati sambil berkumpul dengan seluruh anggota keluarga, makan sambil bersenda gurau satu dengan yang lain. Jadi dalam kondisi sebaik apapun Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja tetap mengeluh. Namun sebaliknya, dalam kondisi seburuk apapun, kita bisa memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya di balik segala sesuatu yang tengah terjadi dan kita alami hari ini, mari coba kita ingat-ingat kembali segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, segala yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Maka kita akan selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan untuk setiap hari baru yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang umur di hidupku. Selamanya hanya Engkaulah yang terbaik. Selamanya, selamanya kami bersyukur hanya kepadamu, Mari saat ini di hadapan Bapa yang begitu baik, kita mau buang semua pertanyaan, kita mau buang semua komplain, kita mau buang semua protes-protes dari mulut kita. Dan sebaliknya ganti dengan ucapan syukur, ganti dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat ada kuasa di atas ucapan syukur kita. Kalau kita mau mengalami kuasa itu, kita hanya perlu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab pada saat kita bersyukur, kuasa itu akan turun dan bekerja untuk menyelesaikan segalanya bagi setiap kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, korban syukur kita bagi Dia. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bersemayam di atas pujian kita. Dan tangan yang perkasa akan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang selalu mau bersyukur kepadanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang selalu baik. Atas dasar apa kami hidup dengan keluhan? Setiap hari baru Engkau perbaharui lagi kasih setiamu bagi kami. Setiap saat Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Setiap waktu Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau memagari kami dengan kesetiaan-Mu, menutup bungkus kami dengan darah-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendirian. Tidak pernah Engkau membiarkan kami bergumul sendiri di tengah tekanan hidup kami. Di saat kami terluka, Engkau membalut luka hati kami. Di saat kami merasa sudah tidak mampu lagi, Engkau menambahkan kekuatan-Mu sehingga kami cakap menghadapi segala yang ada di hadapan kami. Di saat kami berduka, Engkau ada di sisi kami dan menghibur serta menghapus air mata kami. Di saat kami terjatuh, tangan-Mu yang kuat segera menopang kami dan mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Bagaimana kami tidak dapat menyadari semua ini? Bagaimana kami tidak dapat bersyukur atas semuanya ini? Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang tidak dapat kami ucapkan satu demi satu. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.